Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Tricayaningsih dengan NIM 2307501038. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang manajemen perkantoran modern yang merupakan salah satu aspek penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih efektif, efisien, dan produktif. Manajemen perkantoran modern tidak hanya berfokus pada pengelolaan administrasi atau dokumen, tetapi juga mencakup berbagai aspek seperti tata letak kantor, teknologi informasi, manajemen waktu, kepemimpinan, dan komunikasi yang efektif. Mari kita bahas lebih dalam setiap poinnya. Baik, untuk poin yang pertama yaitu desain dan tata letak kantor. Salah satu faktor utama yang mendukung produktivitas di kantor adalah tata letak ruang kerja yang baik. Tata letak kantor yang efisien tidak hanya membuat karyawan lebih nyaman, tetapi juga membantu peningkatan efisiensi kerja. Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam merancang tata letak kantor, yaitu yang pertama ada pencahayaan. Ruangan dengan pencahayaan alami dapat mengurangi kelelahan mata dan meningkatkan semangat kerja. Yang kedua yaitu ada ventilasi udara. Udara yang segar dan sirkulasi yang baik membuat karyawan lebih nyaman dan sehat. Yang ketiga yaitu pengaturan meja kerja. Meja kerja yang ergonomis membantu mengurangi kelelahan dan cedera akibat posisi duduk yang kurang tepat. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu pemanfaatan ruang. Penggunaan ruang harus disesuaikan dengan kebutuhan, misalnya area kerja terbuka untuk kerja tim atau ruang pribadi untuk pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi tinggi. Untuk poin yang kedua yaitu teknologi informasi dalam perkantoran. Dalam era digital saat ini, teknologi memiliki peran besar dalam meningkatkan efisiensi kerja di kantor. Penggunaan perangkat lunak, manajemen kantor, dan sistem informasi sangat membantu dalam mengelola pekerjaan administratif, komunikasi, dan penyimpangan data. Beberapa teknologi yang umum digunakan di perkantoran modern yaitu yang pertama ada cloud computing. Layanan seperti Google Drive dan OneDrive memungkinkan penyimpanan dari berbagai dokumen secara online dengan mudah. Yang kedua yaitu software manajemen proyek. Aplikasi seperti Trello, Asana, dan Monday.com membantu mengorganisir tugas dan proyek secara lebih efektif. Yang ketiga yaitu aplikasi komunikasi. Aplikasi seperti Microsoft Teams dan Zoom memungkinkan komunikasi yang lebih cepat dan efisien antar karyawan, terutama untuk kerja jarak jauh. Dan untuk yang keempat atau yang terakhir yaitu ada otomatisasi administrasi. Penggunaan software seperti Microsoft Excel dan Google Sheets membantu dalam pengelolaan data dan perhitungan yang kompleks. Baik, untuk materi yang ketiga yaitu manajemen waktu dan produktivitas. Efisiensi dalam bekerja tidak hanya bergantung pada sistem dan teknologi, tapi juga pada bagaimana seseorang mengatur waktunya. Manajemen waktu yang baik memungkinkan karyawan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat tanpa mengorbankan kualitas. Beberapa teknik manajemen waktu yang efektif yaitu yang pertama ada metode Pomodoro. Teknik ini mengatur kerja dalam interval waktu 25 menit dengan istirahat singkat 5 menit untuk meningkatkan fokus dan menghindari kelelahan. Yang kedua yaitu prioritas kerja. Membuat daftar tugas harian dengan metode Eisenhower Matrix membantu mengatur pekerjaan berdasarkan tingkat urgensi dan pentingnya. Dan yang ketiga dan terakhir yaitu eliminasi gangguan, menonaktifkan notifikasi media sosial, mengatur waktu khusus untuk mengecek email, dan menciptakan lingkungan kerja yang bebas gangguan, dapat meningkatkan fokus dan produktivitas. Baik, untuk materi yang keempat yaitu kepemimpinan dalam lingkungan kantor. Setiap organisasi membutuhkan pemimpin yang baik untuk memastikan tim bekerja dengan maksimal. Kepemimpinan yang efektif dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis dan produktif. Beberapa gaya kepemimpinan dalam dunia perkantoran yaitu yang pertama ada kepemimpinan transformasional. Pemimpin yang menginspirasi dan mendorong inovasi dalam tim. Yang kedua yaitu kepemimpinan demokratis atau partisipatif. Melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan rasa kepemilikan terhadap pekerjaan. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu kepemimpinan otoriter. Cocok untuk situasi yang membutuhkan keputusan cepat, tetapi kurang efektif dalam jangka panjang jika tidak diterapkan dengan baik. Baik, untuk materi yang kelima atau yang terakhir yaitu komunikasi efektif di tempat kerja. Komunikasi yang baik sangat penting dalam dunia kerja.
Tanpa komunikasi yang jelas bisa terjadi kesalahpahaman yang menyebabkan penurunan produktivitas. Adapun beberapa strategi untuk meningkatkan komunikasi di tempat kerja, yaitu yang pertama ada gunakan bahasa yang jelas dan sopan. Hindari penggunaan kata-kata yang membingungkan dan ambigu. Yang kedua yaitu dengarkan secara aktif. Berikan perhatian penuh saat berbicara dengan rekan kerja dan tunjukkan bahwa Anda memahami pesan yang disampaikan. Yang ketiga yaitu gunakan teknologi komunikasi dengan efektif. Email, chat, dan video call harus digunakan sesuai kebutuhan agar tidak mengganggu pekerjaan utama. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu berikan umpan balik yang konstruktif. Kritik yang membangun dapat membantu meningkatkan kinerja tanpa menimbulkan konflik. Jadi, kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan mengenai manajemen perkantoran modern yaitu bahwa manajemen perkantoran modern melibatkan banyak aspek penting yang saling mendukung, seperti tata letak kantor yang baik untuk kenyamanan dan efisiensi kerja. Yang kedua yaitu pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kecepatan dan akurasi kerja. Yang ketiga yaitu manajemen waktu yang baik untuk meningkatkan produktivitas. Yang keempat yaitu kepemimpinan yang efektif dalam menciptakan lingkungan kerja yang positif. Dan yang kelima dan terakhir yaitu komunikasi yang jelas dan efektif agar pekerjaan berjalan lebih lancar. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kantor modern dapat berjalan lebih efisien dan memberikan hasil yang lebih baik bagi perusahaan. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.